Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3, STAN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode-metode dakwah yang bisa kita gunakan dalam hal menyampaikan materi dan mengajak orang untuk kepada kebaikan. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Baik teman-teman, pada dasarnya perintah dakwah itu diwajibkan atas seluruh umat muslim yang ada di dunia. Karena tujuan dari dakwah itu sendiri merupakan mengajak seseorang kepada kebaikan. Jadi, dalam kita berdakwah itu memiliki metode-metode yang bisa kita gunakan supaya orang itu mau kita ajak kepada kebaikan. Jadi berikut ini adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam kita berdakwah. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 125, kita itu memiliki 3 metode dalam kita berdakwah. Yang pertama itu adalah dakwah bil hikmah. Arti dari dakwah bil hikmah ialah kita itu harus memahami para jamaah kita atau para pendengar kita, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Contoh dari dakwah bil hikmah ini ialah ketika kita menyampaikan materi, kita itu harus mengetahui siapa dan bagaimana para pendengar kita. Jika pendengar kita itu kebanyakan adalah orang tua, maka materi yang harusnya kita sampaikan itu bahasanya harus lebih berat dan juga tidak banyak bermain-main atau bercanda-canda. Kecuali para pendengar kita atau para mat'u kita itu anak-anak. Nah, itu boleh diselingi bermain-main atau bercanda-canda. Jadi, dakwah bil hikmah ini mengajarkan kita untuk berdakwah memahami terlebih dahulu para pendengar kita atau para mat'u kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada pendengar kita itu bisa masuk dan bisa diterima. Metode dakwah yang kedua yang bisa kita gunakan adalah metode dakwah mau'izatul al-hasanah. Mau'izatul al-hasanah ini memiliki arti kita sebagai seorang pendakwah hendaknya kita terlebih dahulu mencontohkan atau melakukan apa yang kita dakwahkan, sehingga itu bisa menjadi suri tauladan kepada para pendengar kita. Jadi, arti dari mau'izatul al-hasanah ini merupakan sebuah suri tauladan kepada diri kita sendiri sebelum kita menyampaikan kepada para jamaah kita. Contoh dari al-mau'izatul hasanah ini merupakan kita itu, semisal kita mau mendakwahkan tentang sholat. Nah, kita itu harus melakukan atau mencontohkan kepada diri kita itu sholat 5 waktu terlebih dahulu. Barulah kita menyampaikan materi atau menyampaikan ceramah mengenai tentang sholat 5 waktu. Dan bagaimana tidak selarasnya atau tidak cocoknya jika kita saja tidak sholat 5 waktu, tetapi kita mengajak orang untuk sholat 5 waktu. Itu sangat teramat tidak serasi. Jadi hendaknya kita itu mencontohkan kepada diri kita sendiri sebelum kita menyuruh kepada orang untuk melakukan hal yang kita ceramahkan atau yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dan juga dilakukan oleh para pendengar kita. Metode dakwah yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah mujadah bilati ya'asan. Arti dari mujadah bilati ya'asan ini merupakan dakwah yang bertukar pikiran atau sesi tanya jawab. Dalam kita berdakwah, hendaknya kita itu tidak hanya berbicara kepada para pendengar kita. Sambil kita menyampaikan materi, hendaknya kita itu berinteraksi dengan para jamaah kita, sehingga adanya hubungan batin atau keterikatan antara dai dan juga para jamaah. Dalam metode mujadah bilati ya'asan ini, contohnya itu adalah kita itu bertukar pikiran kepada para jamaah kita, yaitu dengan cara sesi tanya jawab. Semisal ada materi atau ada isi ceramah yang kita sampaikan tetapi para jamaah itu tidak mengerti atau kurang jelas dalam penyampaian kita, sehingga kita itu harus mempersilahkan para jamaah untuk bertanya. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa lebih dipahami oleh para pendengar kita. Itulah fungsi dari mujadah bilati ya'asan, sehingga kita itu bisa lebih dekat dengan para jamaah kita atau para pendengar kita. Jadi kita juga bisa memahami karakteristik dan juga sikap daripada jamaah kita. Oke, mungkin itu saja metode-metode dakwah yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.